Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 1 ayat 68, beginilah bunyinya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melawat artinya bepergian atau mengunjungi negeri lain. Misalnya saja dalam kalimat lawatan Presiden RI ke Singapura. Dalam arti lain, kata ini juga berarti datang menjenguk, biasanya kepada orang-orang yang sedang berduka atau orang meninggal. Dalam kata lain disebut juga melayat. Namun yang paling penting dalam kata lawatan adalah kehadiran secara fisik dan tidak diwakilkan. Dari judul renungan kita hari ini yang berkata, ketika Allah melawat umatnya, ada hal yang penting perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Pernahkah kita berpikir secara serius bahwa Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia itu melawat umatnya? Jika kita melihat keberadaan kita di hadapan Allah, rasanya mustahil mengharapkan Allah melawat kita. Tetapi dalam renungan hari ini yang merupakan nyanyian Zakaria, dipastikan bahwa Allah memang benar-benar melawat umatnya. Umat yang sedang bagaimana? Umat yang sedang bergumul, berduka dalam dosa dan penderitaan. Oleh karena itu, kita akan melihat paling sedikit dua hal penting tentang alasan mengapa Allah melawat umatnya. Yang pertama, karena Allah mengerti pergumulan yang dihadapi umatnya. Ia mengerti bahasa air mata dan keputusasaan manusia dan menyediakan jalan keluarnya. Melalui cinta kasihnya, ia hadir dalam hidup manusia secara fisik. Kehadiran itulah bagaimana cara Allah menyapa manusia. Dalam lawatannya, Yesus memeragakan bagaimana cinta kasih Allah itu dapat dimengerti dalam bahasa manusia. Ia mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia juga memperhatikan apa yang diucapkannya melalui segenap hidupnya, sehingga konsep-konsep yang abstrak tentang Allah seperti kasih, kebaikan, kepedulian, dan bela rasa serta pendamaian dan pengampunan terlihat jelas dalam sosok Yesus. Tidak hanya berhenti di situ. Ya, di dalam dialah manusia melihat pemenuhan dari pengharapan hadirnya Sang Mesias. Yesus telah menjawab segala pergumulan hidup kita, bukan sekedar teori dan dogma konseptual, namun dengan segenap hidupnya dan karyanya, ia ada bersama kita. Yang kedua, dikatakan dalam lawatan itu, ia melepaskan umatnya. Lawatan ini sungguh jauh berbeda dengan lawatan para pemimpin-pemimpin dunia yang dianggap penting dengan berbagai persiapan. Namun lawatan Yesus ini sangat sederhana, tanpa banyak persiapan, namun telah mengubah dunia dan hidup manusia. Lawatan Tuhan dalam diri Yesus Sang Mesias yang dijanjikan membawa kelepasan bagi umatnya. Allah memberikan kepada umatnya penyelamat yang perkasa. Keselamatan dijanjikan bukan hanya keselamatan dari penguasa yang menindas mereka secara politik, namun lebih daripada itu keselamatan yang berdasarkan pengampunan atas dosa-dosa. Keselamatan dalam Kristus memberikan kepada kita jaminan yang pasti akan perubahan pengharapan yang berdampak pada kekekalan.
Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap kali kita merayakan Natal, kita kembali mengingat bahwa kita pun menyembah dan memuji Allah seperti Zakaria dalam nyanyian ini. Karena Ia adalah Allah yang menggenapi segenap janjinya kepada kita. Ia adalah Allah peduli dalam pergumulan kita. Dan Ia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kesetiaannya di masa lampau seharusnya menolong kita untuk tetap menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Allah akan terus menyertai kita. Kesetiaannya tetap berlaku dan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Selamat menyambut hari Natal 25-26 Desember tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang menyapa kami di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas lawatan Tuhan dalam hidup kami yang sedang bergumul dalam penderitaan dan dosa-dosa kami. Tuhan menjenguk kami dalam segala kepedihan di dunia ini, sehingga di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, dan kepedihan ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa dalam sorga, berkatilah jemaat Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas di hari ini. Biarlah sukacita daripada Engkau melingkupi hati dan pikiran mereka. Berkatilah orang yang sedang bergumul dalam segala pergumulannya, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sedang berduka, Tuhan tolong dan menghibur mereka. Yang sedang sakit, Tuhanlah yang memulihkan dalam segala penderitaan dan sakit penyakit yang mereka derita. Ampuni kami segala dosa kami Tuhan, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukuran berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.